Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amanda Eklesia Cantika dengan NPM 2340604009. Kali ini kita akan belajar bersama-sama tentang PLSV atau persamaan linear satu variabel. Nah, sebelum kita memulai lebih lanjut, kita harus lebih tahu dulu nih konsep dasarnya. Jadi, di PLSV itu ada dua hal yang harus kita ketahui pertama, yaitu kalimat terbuka dan kalimat tertutup. Nah, kalimat terbuka itu adalah pernyataan yang tidak dapat dinilai benar atau salah, karena masih ada elemen dengan nilai yang tidak diketahui. Jadi di kalimat terbuka ini itu masih belum pasti, kita masih belum bisa menilai ini tuh pernyataannya benar atau salah. Sedangkan di kalimat tertutup adalah pernyataan yang hanya dapat dikatakan benar atau salah, tidak keduanya. Jadi ketika pernyataan itu ada, itu di kalimat tertutup kita bisa nilai itu apakah itu benar saja atau itu salah. Nah, sekarang kita lihat contohnya supaya kita bisa lebih mengerti bersama-sama. Oke, kalau di kalimat terbuka itu belum dapat diketahui kebenarannya atau nilai kebenarannya itu masih dipertanyakan dan orang-orang belum bisa menarik kesimpulan dari sana. Contoh, kota B adalah ibu kota Jawa Barat. Kita belum tahu nih, kota B itu kota apa, sehingga ini masih dikatakan kalimat terbuka. Suatu bilangan memiliki 4 faktor genap. Nilai kebenarannya kita belum tahu karena bilangannya kita juga nggak tahu itu berapa. Sama dengan contoh ketiga, suatu bilangan dikali 3 hasilnya 15. Kita belum tahu nih ini benar atau salah. Dan yang terakhir, siapakah presiden pertama Indonesia? Ini lebih parah karena ini adalah kalimat pertanyaan sehingga kita juga nggak tahu kebenarannya apakah dia sudah tepat atau belum. Nah, sehingga dapat kita simpulkan bahwa kalimat terbuka itu adalah kalimat yang tidak bisa kita nilai kebenarannya itu ada atau tidak. Nah, bagaimana dengan kalimat tertutup? Oke, kalimat tertutup itu adalah kalimat yang dapat bernilai benar atau salah. Contoh, kota Bandung adalah ibu kota Jawa Barat. Nilainya adalah benar. 6 memiliki faktor genap, yaitu 1, 2, 3, dan 6. Berarti kalimat ini adalah benar, sehingga dia dapat kita nilai. 5 dikali 3 hasilnya 15. Kalimat ini juga bernilai benar. Nah, bagaimana dengan kalimat yang terakhir? Soeharto adalah presiden pertama Indonesia. Kalimat ini adalah pernyataan yang salah, tapi dia merupakan kalimat tertutup karena dapat kita nilai, oh ternyata ini adalah kalimat yang salah. Nah, dari sini dapat kita pahami bahwa PLSV itu sendiri masuk dalam kategori kalimat terbuka. Kenapa sih kok bisa masuk di kalimat terbuka? Nah, sekarang kita lihat dulu bentuk umum PLSV itu yang seperti apa sih? Nah, namun sebelumnya kita lihat dulu ternyata kalimat terbuka itu memerlukan himpunan penyelesaian agar bernilai benar. Contohnya, suatu provinsi terletak di Pulau Jawa. Berarti himpunan penyelesaiannya adalah semua provinsi yang ada di Pulau Jawa. Contoh Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Jawa Timur. Suatu bilangan cacah bernilai kurang dari 5. Berarti dia memiliki himpunan penyelesaian 0, 1, 2, 3, 4. Nah, ini yang dikatakan dengan PLSP. X tambah 3 sama dengan 5. X itu apa sih? Nah, X itu adalah suatu bilangan yang tidak kita ketahui nilainya itu berapa. Atau kalau dalam persamaan linear, kita sebut dia sebagai variabel. Nah, berarti kalau persamaan linear satu variabel, dia hanya punya satu variabel. Umumnya variabel itu kita ibaratkan dengan huruf. Nah, tapi tidak selamanya X. Hanya saja kita sering ketemu kalau variabel itu disimbolkan dengan X. Jadi ketika ada X tambah 3 sama dengan 5, kita harus memenuhi nilai X ini berapa supaya pernyataannya menjadi benar. Nah, X tambah 3 sama dengan 5. Sesuatu ketika kita tambahkan dengan 3, hasilnya ada 5. Berarti sesuatu ini tuh berapa sih? Nah, sehingga di sini dapat kita lihat bersama-sama ketika sesuatu itu kita tambahkan dengan 3 menghasilkan 5, kita dapat mengurangkan kedua sisi.
dengan 3. Jadi kalau di sini kita kurangi 3, di sini juga kita kurangi 3. Nah, itu nanti akan menghasilkan X, dan kemudian di sini sama dengan 5 kurang 3 itu 2. Berarti himpunan penyelesaiannya 2. Apakah dia punya penyelesaian yang lain? Tentu saja tidak, karena nilai berapa lagi yang ketika kita kurangkan dengan 3 dari 5 itu menghasilkan 2. Tidak ada. Selanjutnya, ya, contoh. A pangkat 2 sama dengan 9. Nah, berarti kita punya himpunan penyelesaian karena di sini pangkat 2, artinya dia memiliki 2 akar. Berarti A-nya sama dengan plus minus akar 9 atau plus minus 3. Nah, tapi perhatikan bahwa A kuadrat di sini bukanlah persamaan linear satu variabel. Karena persamaan linear itu paling tinggi hanya berpangkat 1. Kalau dia sudah pangkat 2, artinya dia persamaan kuadrat. Nah, sekarang kita lihat persamaan linear satu variabel adalah kalimat terbuka yang dihubungkan oleh hubungan sama dengan atau dengan simbol. Teman-teman dapat lihat di sini itu simbol sama dengan bentuknya seperti ini. Nah, persamaan linear satu variabel adalah persamaan yang melibatkan satu variabel berpangkat 1. Nah, dihubungkan dengan tanda sama dengan dan melibatkan satu variabel berpangkat 1. Kita lihat, A pangkat 2 sama dengan 9. Udah benar dihubungkan oleh tanda sama dengan. Tapi variabelnya berpangkat 2. Berarti bukan PLSV. Nah, X tambah Y sama dengan 10. Betul ya, dihubungkan oleh tanda sama dengan. Variabelnya juga berpangkat 1. Tapi dia melibatkan dua variabel, yaitu X dan Y. Sedangkan kalau di PLSV hanya satu variabel aja. Boleh X aja, boleh Y aja. Nah, X kurang dari 10. Oke, ini dihubungkan oleh tanda kurang dari. Ini udah nggak memenuhi ya, berarti bukan PLSV. Tapi dia memenuhi satu variabel berpangkat 1. Jadi di PLSV harus memenuhi kedua-duanya, dihubungkan oleh tanda sama dengan dan melibatkan satu variabel berpangkat 1. Oke, 2x tambah 3 sama dengan 7, dihubungkan oleh tanda sama dengan satu variabel berpangkat 1. Artinya ini PLSV. Nah, persamaan ekivalen. Dikatakan ekivalen jika memiliki penyelesaian yang sama. 2x tambah 5 sama dengan 9, x-nya sama dengan 2. Persamaan yang kedua, 2x sama dengan 4, x-nya sama dengan 2. Artinya, kedua persamaan ini disebut persamaan yang ekivalen. Oke, persamaan ekivalen itu dapat kita terapkan dengan menerapkan prinsip timbangan. Artinya memerlukan kedua ruas persamaan dengan sama agar mempertahankan hubungan kesamaan. Oke, jika ambil 2 bola kuning saja dari ruas kiri, maka timbangan menjadi tidak seimbang. Oleh karena itu, kita harus memperlakukan ruas kiri dan kanan secara adil. Karena kita mengambil 2 bola kuning dari ruas kiri, kita harus mengambil 2 bola kuning juga dari ruas kanan. Oke, kita akan tetap ekivalen jika kedua ruas itu sama-sama ditambah atau dikurang, atau keduanya sama-sama dikali atau dibagi. Oke, sekarang kita punya 2x tambah 4 sama dengan 14. Karena kita punya 4 di sini, berarti kita dapat kurangkan kedua ruas dengan 4, menghasilkan 2x sama dengan 10. Ketika ada seperti ini, kita bisa membagi kedua ruas dengan 2, menghasilkan 2x per 2 sama dengan 10 per 2 atau x sama dengan 5. Nah, sama di sini. K kurang 12 sama dengan negatif K. Agar ini bisa kita selesaikan, berarti kedua ruas harus kita tambah dengan 12. Berarti K min 12 tambah 12 menghasilkan K, negatif K tambah 12 menghasilkan negatif K tambah 12. Supaya kita ketemu hasilnya, kedua ruas kita harus jumlahkan dengan K. K tambah K sama dengan negatif K tambah K tambah 12, yaitu 2K sama dengan 12, dan hasilnya 2K bagi 2 sama dengan 12 bagi 2. 2K bagi 2 itu K, 12 bagi 2 itu 6, sehingga kita dapat nilai K sama dengan 6.
Oke, terakhir, kita punya 5M tambah 2 sama dengan 30. Kita bisa membagi kedua ruas dengan 5. 5M tambah 2 bagi 5 itu M tambah 2, 30 bagi 5 itu sama dengan 6. Sehingga kita dapat M tambah 2 itu 6, kedua ruas kita kurangkan dengan 2. M tambah 2 kurang 2 itu M, dan 6 kurang 2 itu 4. Sehingga kita dapat M-nya 4. Terima kasih.